Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan Waalaikumsalam warahmatullahi ke-6 wabarakatuh. tentang konsep operasional dan lembar coding. Jadi kalau dalam analisis teks media ini, kalau memang nanti menggunakan penelitian kuantitatif, kalau memang umpamanya ada 40 berita umpamanya yang mau dianalisis, analisis teksnya, biar mudah nanti dibuatlah lembar-lembar codingnya. Kemudian konsep operasionalnya seperti apa, biar lebih mudah. Ini Bapak share screen materinya. Tuh, udah kelihatan kan? Udah kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Jadi konsep operasional dan lembar coding ini eh jadi konsep operasionalnya. Jadi susunan huruf yang mengandung arti disebut kata. Konsep. Jadi sementara susunan kata yang mengandung arti disebut kalimat. Jadi kalau hanya kata-kata satu saja terpisah dia, atau baru konsep mungkin maksudnya apa kan belum tahu. Tapi kalau udah menjadi kalimat, barulah dia nanti ada maknanya atau mengandung arti. Kemudian konsep adalah istilah yang mengekspresikan sebuah ide abstrak yang dibentuk dengan mengeneralisasikan objek dan hubungan. Jadi objek dan hubungan, fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan. Lalu eh, mengartikan konsep sebagai generalisasi dari sekelompok fenomena yang sama. Kemudian kalau menurut Kerlinger itu menyebutkan konsep sebagai abstraksi yang dibentuk dengan mengeneralisasikan hal-hal khusus. Jadi konsep merupakan sejumlah ciri atau standar umum suatu objek. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi dari pengertian di atas dapat ditunjukkan beberapa contoh konsep, misalnya kata meja, gitu. Jadi adalah sebuah konsep yang merepresentasikan sebuah objek hasil pengamatan yang terbuat dari kayu. Kemudian teknik praktis riset itu, jadi kalau kayak meja tadi itu mempunyai 4 kaki, jadi sebagai penyangga sebuah bidang datar yang kadang terbuat dari kaca yang semuanya bahan bersifat konkret, jadi coklat, putih, kuning, abu-abu, digeneralisasikan sebagai konsep atau warna. Jadi kalau kalau kata meja itu, ya kita bisa bayangkan, dia memiliki kaki 4. Dia belum dalam bentuk kalimat. Kemudian beberapa konsep dalam riset komunikasi itu, misalnya agenda media, merupakan representasi dari ranking urutan isu-isu yang diberitakan media massa X umpamanya, berdasarkan eh, frekuensi pemberitaan mengenai isu-isu tersebut. Jadi konsep terpaan media merupakan generalisasi dari frekuensi dan durasi tayangan atau pemberitaan oleh media tertentu dan lainnya. Jadi pengetahuan konsep ini penting dipahami karena beberapa alasan ya. Jadi pertama, untuk menyederhanakan proses riset dengan cara mengkombinasikan karakteristik-karakteristik tertentu atau objek-objek atau individu-individu ke dalam kategori yang lebih umum. Jadi kalau tidak ada konsepnya, kayak konsep operasional atau konsep apa, kalau kita membuat proposal atau melakukan penelitian, nanti eh, mengkombinasikannya akan susah. Karena beberapa alasan ya, untuk menyederhanakan. Jadi kalau disederhanakan, nanti kombinasikan karakteristik-karakteristik tertentu akan lebih mudah. Jadi contohnya, seorang periset bermaksud meriset keluarga yang mempunyai surat kabar, majalah, buku, radio, tablet maupun televisi. Jadi untuk membuat lebih sederhana, peneliti mengategorikan sebagai konsep jenis-jenis media massa yang digunakan keluarga. Kayak gitu. Jadi konsepnya jenis-jenis media massa yang digunakan keluarga, contohnya ya.
Kedua yaitu konsep menyederhanakan komunikasi di antara orang-orang atau ilmuwan, akademisi, praktisi, mahasiswa yang ingin berbagi pemahaman tentang konsep yang digunakan dalam riset. Jadi periset menggunakan konsep untuk mengorganisasikan apa yang diamatinya ke dalam kesimpulan atau kategori yang bermakna. Contoh, periset itu mungkin menggunakan konsep partisipasi politik untuk menunjukkan tingkat keikutsertaan dalam pemilu dan partai politik. Jadi ketiga, sebagai dasar untuk membangun variabel maupun skala pengukuran yang akan digunakan, contohnya konsep jenis kelamin, mempunyai dua nilai yaitu perempuan dan laki-laki yang merupakan jenis variabel dan skala pengukuran nominal. Variabel dan skala pengukuran akan dijelaskan eh, selanjutnya. Nah, itu tentang konsep. Juga ada namanya konstruk. Nah, jadi konstruk itu konsep yang dapat diamati dan diukur atau memberikan batasan pada konsep. Umpamanya sesuatu dikonstruk, nah, dikonstruksi atau dikonstruk. Jadi kalau dalam kita orang komunikasi juga ada kata-kata konstruksi, jadi bukan berarti bangunan. Nah, itulah konstruk. Nah, konstruk adalah konsep yang diamati dan diukur. Jadi umpama mengkonstruksi sesuatu, pemberitaan tentang eh, kalau di Royal apa kemarin yang Bapak bilang tentang dana partisipasi interest SPRH kan, yang BUMD itu. Nah, jadi konsep yang diamati eh, mengubah menjadi konstruk disebut definisi konsep. Misalnya kemiskinan itu adalah konsep. Jadi setelah pengertian dibatasi secara khusus sebagai kondisi di mana penghasilan per bulan di bawah 150.000. Nah, itu contohnya ya. Jadi sehingga dapat diamati. Betul ya. Sehingga dapat diamati dan diukur maka disebut konstruk. Nah, bisa jadi bisa diamati dan diukur. Nah, itu namanya konstruk. Jadi konsep yang bisa diamati dan diukur namanya konstruk. Jadi mengkonstruksi. Termasuk nanti ada konstruksi berita dan lain-lainnya. Kemudian misalnya tingkah laku agresif, nah, dibatasi sebagai frekuensi dilakukannya tindakan agresif pada objek-objek tertentu, terpan iklan di radio. Itu untuk itunya. Lalu ada juga variabel. Di variabel-variabel tertentu namanya kita coba umpamanya kelihatan. Nah, ini ada variabel. Jadi variabel itu sebuah konsep dan konstruk eh, mempunyai sifat yang berlainan. Kecil tulisannya ya. Ah, kecil tulisannya. Kita perbesar dulu. Oke, kelihatan kan? Nah, jadi eh, laki-laki dan perempuan eh, se- sebuah konsep dan konstruk mempunyai sifat yang berlainan. Jadi misalnya konstruk jenis kelamin mempunyai dua sifat, laki-laki dan perempuan. Di terpaan media mempunyai sifat sangat sering, sering jarang jika nilai-nilai tertentu diberikan pada sifat konstruk. Maka konstruk tersebut berubah menjadi variabel. Nah, gitu. Jadi dengan kata lain, variabel adalah satu konstruk yang sifatnya sudah diberi nilai dan dalam bentuk bilangan. Nah,
Jadi makanya variabel A, variabel B ini untuk yang kebanyakan kan penelitian kuantitatif ya. Nah, untuk mengukur konstruk, umpamanya pemarah, kita dapat membuat skala dari 1 sampai 5, di mana satu sangat tidak pemarah, umpamanya. Jadi nanti kalau kalian melakukan penelitian kuantitatif ya kayak gitu. Kalau umpamanya mengukur eh, tingkat kepuasan jemaah terhadap ceramah atau teknik dakwah seorang dai umpamanya. Umpamanya seorang dai itu kita buat standarnya atau skalanya 1 sampai 5. Satu kurang kurang bisa, umpamanya eh, eh, bisa itu kan sedang itu. Nah, dan yang limanya umpamanya sangat 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 hebat kayak Abdul Somad gitu. Mungkin sudah bisa kita buat skala yang besar gitu kan. Jadi kalau umpamanya seorang dai atau penceramah di yang belum berpengalaman ya mungkin bisa saja lebih lebih kecil skalanya itu maksudnya. Jadi inilah mengapa disebut variabel. Jadi bervariasi dia. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti akan diketahui apabila ini dinilai dengan 1, dinilai dengan 2, nanti akan diketahui lah tingkat seperti apa hasil penelitian nantinya. Jadi parabel sebenarnya adalah konsep dalam bentuk konkret atau konsep operasional. Satu parabel adalah konsep tinggi rendah yang acuan-acuannya secara relatif mudah didefinisikan dan diobservasi, uh, serta mudah diklasifikasi. Nah, itu menurut Mayer ya, 1984. Jadi parabel adalah bagian empiris dari sebuah konsep atau konstruk-konstruk. Jadi variabel berfungsi sebagai penghubung antara dunia teoritis dengan dunia empiris. Jadi proses untuk mengubah konsep konstruk menjadi variabel ada pada tahap operasionalisasi konsep atau definisi operasional. Jadi parabel merupakan fenomena dan peristiwa yang dapat diukur atau dimanipulasi dalam proses riset. Jadi parabel dapat mempunyai lebih dari satu nilai dalam kontinum tertentu bervariasi. Nah, itu maksudnya ya. Nah, ini juga ada jenis-jenis variabel, ada variabel bebas, tergantung tak bebas, atau variabel tergantung itu tak bebas. Nah, mengapa dalam analisis teks media juga kita perlu belajar ini? Ya, nanti kita akan temukan ke menganalisis sebuah teks media itu. Jadi ini gambar hubungan dua variabel dalam analisis bivariat. Nah, ini hubungan antara dua variabel dalam analisis multivariat. Nah, variabel antecedent dan variabel prediktor. Nah, ini model-modelnya eh, variabel itu. Juga ada dikenal variabel kontrol. Nah, ini hubungan antara analisis multivariat dan variabel kontrolnya. Kemudian variabel berdasarkan nilainya juga ada. Nah, lalu ada variabel nominal, variabel ordinal, variabel interval, juga ada variabel rasio. Ya. Kemudian mengoperasionalkan konsep. Jadi konsep masih berbentuk abstraksi. Jadi padahal periset atau bekerja dari tahap abstrak, nah, konsepsionalnya namanya ke tahap operasional. Yang kata lain, seorang periset akan berada pada 3 level, yaitu level konsep, suatu level yang meliputi perumusan masalah, kerangka teori, hingga perumusan hipotesis. Jadi kan kalau kita mau meneliti dulu apa yang ada dalam pikiran kita itu ya masih kita kategorikan konsep nih. Saya rencananya mau meneliti ini nanti ya. Nah, jadi dari sekarang sudah mulailah diancang-ancang apa yang mau diteliti nanti. Ya, syukur-syukur kalau memang suka menganalisis teks media ya kita tinggal gunakan teori-teori yang Bapak kasihkan ini. Kalau ada umpamanya teks media atau media-media dakwah karena kita komunikasi dan penyiaran Islam bisa-bisa saja dianalisis. Umpamanya kalau payah cari korannya itu online-online yang dakwah itu bisa juga dianalisis. Kayak ada media memang yang media online yang memang khusus buletin-buletin dakwah atau menggunakan dakwah gitu. Seperti itu. Di sini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, jadi dengan kata lain, eh, meliputi perumusan masalah itu, kerangka teori hingga perumusan hipotesis. Nah, jadi dalam dan level empiris mencakup perumusan hipotesis riset dan operasional dan analisis data. Nanti pelajaran kita masuknya di sini, di analisis data ini. Nah, apa analisis yang digunakan? Ya analisis teks media ini contohnya ya. Nah, nanti akan kita tidak serta-merta kita harus oh, membuat penelitian analisis teks media ya paling tidak kita harus tahu dulu. Jadi kalau memang ada yang paham nanti ya memang kembali ke level konsep. Nah, akhirnya kita akan bisa menyimpulkan penelitian itu. Nah, jadi penggunaan dua macam hipotesis tersebut bertujuan untuk memudahkan memperjelas apa yang akan diriset. Namun satu hipotesis saja sudah dianggap cukup. Jadi kalau nanti kalian melakukan penelitian, satu hipotesis boleh, dua juga boleh, tapi kebanyakan orang cuma satu. Yang dirumuskan setelah periset melakukan kegiatan berteori. Jadi dugaan sementara ini, nah, konsepnya gini. Oke, nah ini tahapan riset itu eh, perumusan masalah, tinjauan pustaka, hipotesis, operasionalnya. Jadi hipotesis riset, baru analisa data, nah, baru kesimpulan, level konsepnya, interpretasinya. Jadi level konsepnya sudah sampai kesimpulan, ini baru perumusan masalah gitu. Nah, kayak gitu. Jadi sebuah konsep harus dioperasionalkan agar dapat diukur. Di proses ini disebut dengan operasionalisasi konsep dan definisi operasional. Ini Bapak kutip dari Teknik Praktis Riset Komunikasi ya oleh Rahmat Kriantono kalau nggak salah bukunya ini. Ini dari hubungan antar konsep. Nah, ini dia dan pengukur. Jadi konsep, konstruk, variabel ini yang Bapak bilang tadi. Jadi operasional konsep umpamanya eh, kita untuk sebuah terpaan film kekerasan di TV umpamanya. Nah, jumlah berbagai adegan kekerasan di TV, memukul, indikatornya memaikan, membanting, menendang, menyiksa. Jadi skala pengukurannya semuanya menggunakan skala interval misalnya hampir tidak pernah, 1 sampai 5 kali, jarang, 6 sampai 10 kali, sering, 10 sampai 15 kali, sangat sering 6 sampai 20 kali. Jadi ini berdasarkan menggunakan kuesionernya, jadi instrumen pengukurannya gitu. Nah, jadi berikut beberapa contoh operasional konsep dalam riset kuantitatif ya, di level konsep, level empiris, pengetahuan tentang A, B, sikap, skor-skornya ya, hipotesisnya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kita masuk ke masih pertemuan ke-6 tadi, konsep personal dan lembar coding. Kalau nggak ada, kita lanjut ke lembar codingnya. Jadi, ini coding ini mengacu pada proses mengorganisir atau memanipulasi atau menganalisis data menggunakan bahasa pemrograman atau kode komputer. Kegiatan ini melibatkan penulisan dan eksekusi perintah atau skrip, yang memungkinkan pemrosesan eksekusi perintah atau skrip yang menggunakan pemrosesan data secara otomatis. Jadi kalau ada beberapa pemrograman di komputer itu untuk memudahkan pengolahan datanya, eh, kebanyakan untuk peneliti-peneliti sudah menggunakan program yang jadi. Jadi tidak perlu lagi mengetik-ngetik secara detail kayak eh, apa lambang-lambang simbol-simbolnya itu. Nah, ini tinggal masukkan data. Kayak ini pemrosesan data gunakan bahasa pemrograman seperti Python, data guna pustaka atau framework seperti Mutolib, pemanya pembelajaran mesin menggunakan pustaka seperti Scikit-learn, kemudian pengolahan besar data, big data processing seperti Apache Spark atau Hadoop. Nah, jadi analisis data untuk menjalankan algoritma statistik eh, yang lebih kompleks,
melakukan pengujian hipotesis atau menjalankan simulasi berdasarkan data yang ada. Nah, jadi kalau kalau umpamanya kita kan ini baru lembarnya. Nah, jadi kalau kayak lembar-lembar coding gitu kan, ya kita tengok dulu contoh-contohnya. Kayak lembar coding. Bentar ya, teknik plastis. Hmm. Nah, ini kayak ada kelihatan di layarnya. Ada kelihatan di layarnya. Lihat, Pak. Kelihatan itu Kelihatan. yang Pak. protokol pengisian lembar kode itu. Kelihatan ya? Ya, Pak. Nah, Ya. kelihatan ya. Jadi ini eh, ya mungkin kalau kemarin sudah ada metodologi belajar metodologi penelitian dan lain-lainnya, eh, ada sampai ke lembar kode kayak gini atau coding-coding kayak gini, ada sampai? Sudah belum? Ada sampai? Belum lagi, Pak. Oh, belum Belum. ya. Nah, jadi kalau mengcoding data, jadi kita lembar codingnya umpamanya kayak gini. Ini protokol pengisian lembar kodenya ini salah satu Bapak kutip ini punya eh, salah satu kampus. Nah, jadi tunjuk pengisian umpamanya kan. Nah, ini ada penelitian tentang caption Instagram bibit.id ini itu ID ini kan. Nah, ini contohnya ah, ada tunjuk pengisiannya dibuat dulu. Jadi pesan persuasifnya pertama dibuatnya pengantar di lampiran penelitiannya kayak gini. Nah, kan umpamanya ada data kuantitatif nih yang mau diolah nih, nah, dibuat lembar codingnya dulu. Ada pengantarnya dulu, kemudian pesan persuasifnya, kemudian petunjuk pengisian. Nah, nanti kalau tidak dibuat petunjuk nanti orang-orang yang kita suruh ngisinya nanti nggak paham kan? Karena dia banyak angka satu, angka dua, angka sesuai simbol-simbol yang akan kita buat itu akan diisi orang kalau orang tidak ada petunjuknya nanti orang susah juga. Nah, jadi atau peneliti akan susah juga kalau tidak kan orang kita yang isi kan. Jika terjadi keraguan. Jadi syarat pesan persuasif umpamanya kategori satu berisi kepentingan kedua belah pihak. Ini contoh ya. Jadi kalau ada umpamanya kategori satu, ini istilah saja ini. Jadi kalau dalam penelitian Instagram ini, caption Instagram @bibit.id ini salah satu contoh ya. Umpamanya kategori satu yang berisi kepentingan kedua belah pihak seperti pesan yang mau informasi terkait berinvestasi serta hal-hal selaras seperti menabung dan mempersiapkan masa depan, di mana informasi tersebut juga dirasa penting bagi penerima pesan. Kemudian kategori 2 tidak memaksa, kategori 3 tidak berisi kebohongan, kategori 4 memotivasi, kategori 5 jika caption mengandung syarat pesan surat. Ini gabungan. Ada 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4. Nah, 1, 2 dan 4, gabungan-gabungan. Nah, jadi kalau pemain kategori 11 satu 2 kategori syarat pesan persuasif kategori satu 2 3 ada penggabungan ya kan ada 4 kategori nih ada penggabungan satu 3 4 sampai pemainnya kategori 16. Ah, 16 ini dibuatnya ya pesan persuasif yang tidak jelas. Jadi untuk struktur pesan persuasif atau message-nya tentu struktur pesan persuasif yang tergambar dalam caption kategori satu a yaitu one side. Nah, kayak gitu, two side sampai kategori satu c. Jadi struktur pesan persuasif kategori dua a 2B, 2C, 2D, 2F gitu. Nah, memang codingnya agak susah, tapi kalau prinsipnya sedikit-sedikit, enggak apa-apa lah dulu, ansur-ansur. Yang penting prinsipnya dulu. Jadi penomoran-penomoran ini mempermudah skripnya nanti atau untuk mempermudah pengolahan data menggunakan program ya. Jadi sebenarnya nanti yang mengolah bukan kita, karena nanti kalau diolah dengan manual ini sangat sulit karena banyak
angka-angkanya nanti. Jadi kalau kalian mau meneliti kuantitatif, ya kayak gini nanti akan jumpa lembar coding segala macam. Nah, cara menyampaikan pesan persuasifnya kategori satu, dua. Jadi dibuat dulu nih lembar coding kayak gini. Nah, kategori-kategorinya. Nah, kemudian ini lembar kode analisis pesan persuasif akun Instagram @bibit.id. Nah, periodenya harus jelas juga dulu. Umpamanya Juli Desember 2020. Nah, nama, nah, umpamanya caption. Ini kan yang tadi syarat pesan persuasifnya, kepentingan kedua belah pihak, nah, struktur pesan persuasifnya, slide, jadi cara menyampaikan pesan persuasif. Nah, ini kalau 30 tidak jelas itu kan yang ke-30. Nah, kayak gitu. Nah, jadi lampiran 3 hasil olahan datanya kayak gini. Koder satu dan koder 3 namanya kan. Nah, syarat pesan, message changes, order satu satu. Nah, ini satu ada 0 1 sampai 70 ini. Nah, 70 beritanya. Jadi ada 70 berita, banyak kan? Oh, sangat banyak. Ah, jadi maksudnya ini dari periode Juli Instagram ini, periode Juli sampai Desember ini, di sini anggapnya berita atau postingan lah yang lebih lebih pahamnya. Jadi kalau umpamanya syarat pesan eh, berita pertama umpama nol itu belum belum tergantung tadi, tergantung kode-kode yang dari awal dibuat itu. Jadi tidak perlu dalam tabel itu membuat eh, tulisan-tulisan lagi, cukup pengkodean. Nah, itu gunanya coding, pengkodean. Jadi angka-angka ini masukkan 001 gitu. Kategori-kategori seperti itu. Jadi keterangan tabel eh, merupakan rekap data hasil koder. Ini udah analisis captionnya. Menunjukkan data sebagai berikut. Nah, ini contohnya kan. 31 membuat keterangan satu, pendapat dua koder sama. Jadi 31, nomor satu. Nah, kemudian pamannya membuat keterangan nol, pendapat dua koder berbeda. Jadi memang agak sulit juga nih kalau belum pernah belajar, dia kan kita analisis teks media. Jadi sebenarnya kita mengarah ke untuk analisis teks media. Ya, teks media itu ya bisa juga kemarin kan di awal perkuliahan waktu penyampaian RPS juga kalau bisa di media sosial. Ini sudah kita hubungkan. Instagram kan media sosial. Jadi memang tapi kita akan mengarah ke media massa. Jadi analisis hasil olahan datanya, nah ini kayak gini. Jadi 70 konklusi. Ada dia kan syarat pesan, message selectness, order of presentation, conclusion drawing, cara menyampaikan pesan. Nah, ini kode-kodenya, keterangan tabel. Nah, kayak gitu. Dan juga eh eh, kalau untuk ini ada juga contoh lembar coding, petunjuk pengisian coding sheetnya. Ada kelihatan? Nampak? Siapa? Halaman yang barunya ini nampak enggak? Petunjuk pengisian coding sheetnya. Kelihatan? Nampak, Pak. Berarti udah halamannya udah berubah nih kan? Ya, Analisis isi berita pemerintah Kabupaten Jepara dilihat dari pemenuhan unsur berita. Udah kelihatan itu kan? iya, Kelihatan kelihatan. Pak. Ah, jadi ini kan lembar coding. Ah, jadi kategori ukuran berita apa namanya? Perhitungan dilakukan berdasarkan pada jumlah paragraf. Kategorinya ya, umpama. Ini memang memang kayak gini. Kalau kalian mau umpamanya melakukan penelitian kuantitatif untuk hal-hal seperti ini, jangan cemas. Aduh pusing nih panjang ini. Nanti kan ada contohnya. Contoh penelitian yang relevan yang mirip-mirip. Jadi bisa-bisa saja ini. Oh ini untuk analisis berita pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dilihat dari pemenuhan unsur berita. Kita akan tinggal merubah Kabupaten Jepara ke Kabupaten Rokan Hilir. Jadi kita kategorinya ini sama. Karena mungkin kalau seorang pemula untuk analisis teks media seperti ini ya kalau mau ngarang-ngarang sendiri ya pusing juga kan. Nah, makanya harus dimulai dari dan ditengok contoh-contoh penelitian relevan yang sudah ada. Nah, ini contohnya kan paragraf pendek namanya. Paragraf sedang, paragraf panjang. Jadi kategori ukuran berita. Kategori format berita, strict news atau picture. Jadi AB,
Ini A, B, C, A, B. Jadi kategori tujuan berita. Tujuan ya, information news, announcement news. Jadi dibuat untuk mengumumkan produk. Nah, ini kan kategori tiga kan. Ada juga follow up, image building, membangun image nih. Kemudian ada clarification atau discourse. Kemudian mengacu pada pernyataan, ah, ada umpamanya lead lengkap, lead tidak lengkap. Ah, Pengacu pada pernyataannya. Kategori nilai berita itu pengaruh besar dalam sebuah berita. Keterbiasaan, akibat impact, aktual, kedekatan, konflik, orang penting, ah, pemuatan foto, ya atau tidak gitu kan. Penggunaan kutipan. Nah, ini mencantumkan kutipan langsung. Tidak, kalau berita itu ada kutipan langsung ada tidak. Jadi ini lembar codingnya. Umpamanya kayak gini, subjeknya ukuran berita. Yang tadi beritanya umpamanya ada 10 nih. Ukuran berita yang ini tadi A B C-nya kan ini tadi. A B C kan kayak tadi. Paragraf pendek, paragraf panjang A B C kalau kalau berita pertama paragrafnya apa? Sedang umpamanya. Masukkan di B sini kan. Nah, kayak gitu. Format berita, strict news atau in-depth news A atau B. Berita satu 2 3. Jadi semuanya ada di sini. Gitu. Ini lembar codingnya ya. Lembar codingnya masih kosong belum diisi. Coding sheet penelitian. Jadi ukuran berita. Ini kalau beritanya memang sampai berapa nih? Banyak nih kan. Sampai 27 kan. 27. Analisisnya. Dianalisis. Ini sampai 33, 27, 28, sampai 53. Oh, banyak kan? Ini penelitinya. Itu penelitinya. Lalu juga eh, contohnya begini untuk pengisian coding sheet. Kalau umpamanya ada 40 berita, umpamanya eh, peneliti meneliti tentang analisis isi. Ini analisis isi teks objektivitas media dalam pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok di SKH Kompas umpamanya kan. Pertama faktualitas kefaktualan berita satu. Dua, fakta sosiologis. Kemudian narasumber, ini 1 sampai 8. Angkanya dibuatnya akurasi, ada, tidak ada. Kemudian kelengkapan berita, relevansinya, relevan atau tidak. Kemudian equal and proportional access, dibuatnya 3, liputan satu sisi, liputan dua sisi, liputan multi sisi. Nah ini jangan bingung, nanti kalau ada kalian membuat lembar coding kayak gini ya, ini bisa aja kayak gini ditiru. Event-handed evaluation, di sebuah beritanya dapat dikatakan berimbang, positif, negatif gitu, netral. Jadi kadang media itu kadang ini non sensasionalnya juga. Kadang ada berita tuh yang memang satu non sensasional berarti angka satu, dua non sensasional atau sensasional. Sensasional angka dua. Nanti di tabelnya itu angka dua ditulis kalau beritanya sensasional. Non evaluatif. Kemudian ini contoh coding sheetnya. Ini kefaktualan. Umpamanya ini ada sekitar 40 berita. 40 berita. Berita pertama, ini berita pertama nih contohnya, faktualnya nomor 2, narasumbernya 1, 2, 8, 2, 4, 7. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 atau 4 atau 5 narasumber mamanya. Keakuratannya, tadi kan angka satu, keakuratannya satu akurat, kelengkapannya satu lengkap, nomor satu relevansinya relevan mamanya. Nah, begitu juga berita-berita yang lain sampai ke pemberitaan 40, 40 berita, 40 berita. Ini kemudian yang ini yang tanggal pengisiannya 4 September 2017 namanya oleh Dwi Purnaningsih, ya gitu kan. Ini oleh Jauharatullah Ulumia ini umpama yang tukang isi coding sheetnya. Jadi menganalisa lah, menganalisa. Ini berita-beritanya. Umpamanya ini kan ada 40 berita nih. Ini ancaman pidana bagi kampanye SARA. Jadi isi berita itu
dikopikan ke sini. Jadi foto-fotonya tak usah, kita hanya menganalisis teksnya. Namanya analisis teks media. Jadi di copy berita Kompas itu, ini yang terbit 8 Oktober 2016 umpamanya. Ini judul beritanya, penyelenggaraan. Nah, di copy lah isi teks beritanya di sini. Sebagai lampirannya nanti kalau kita melakukan penelitian tentang analisis teks berita. Ini judulnya Kilas Metro, ke depan persaingan ide bahan isu primordial. Kini dugaan penistaan agama. Nah, tadi kan masalah penistaan agama oleh Ahok nih contohnya nih kan. Presiden tidak akan intervensi. Jadi berita-berita di Kompas yang arahnya ke sana. Jadi sampai-sampai presiden pun diwawancara oleh wartawan terkait isu-isu tentang penistaan agama oleh Ahok ini. Kemudian kebebasan berpendapat, pemerintah jamin keamanan rakyat, umpamanya kan. Nah, ini berita-beritanya, jadi kampanye pilkada, anggota Ormas tolak Basuki. Nah, ini Kompas 3 November 2016, beritanya ini di copy ke sini. Itu dianalisis. Jadi berita pertama, ini kan kayak ini kan berita nomor 7. Nah, masukkan di lembar codingnya tadi. Nah, ini mungkin mungkin agak paham kalian maksudnya. Itu kan ada berita nomor 7 tadi. Nah, ini nomor 7. Satu, ini berita nomor 7. Nah, ini nomor 7. Nah, ini kan nomor berita nomor 7. Nah, berarti beritanya yang nomor 7 yang ini. 567. Nah, berarti berita ini. Kebebasan pendapat, eh, Presiden Wapres berkantor seperti biasa. Nah, jadi keaktualannya dianalisis lah satu-satu menggunakan lembar coding tadi. Nah, ini juga unjuk rasa di daerah berlangsung damai. Nah, ini Presiden punya data intelijen. Nah, ini berita-beritanya, dugaan penistaan agama. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ini waktu untuk rekaman pertemuan ke-6 tinggal 2 menit. Kalau ada yang bertanya, silakan. Nanti kita untuk pertemuan ke-7 sama 8 langsung gabung ke link yang ini juga ya. Kemudian komunikasi politik, Presiden menemui sejumlah pihak. Nah, ini Presiden tidak akan lindungi Basuki. Gitu. Jadi ini tahun 2016 nih ya. Nah, ini contohnya. Nah, kita menganalisis teks media namanya. Nah, kayak gini. Jadi 5 lembar awalnya lembar codingnya kayak gitu. Nah, jadi nanti baru diolah menggunakan program di coding dulu pokoknya ini angka 1, ini angka 2. Pokok jangan kalau lembar-lembarnya ini dulu. Presiden terus bersilaturahmi. Ada yang bertanya kan silakan. Cegah hak pilih. Sampai di sini ada 40 berita. Ini contohnya ya. Makanya kalau cuman analisis satu dua berita itu agak senang. Ini kalau mau beritanya 40 kayak gini, kalau sempat dibuat ulasannya itu satu sulit. Tapi lebih baik, lebih enaknya cuman membuat coding-codingnya saja. Buat lembar codingnya saja. Itu lebih lebih mewakili nanti atau lebih representasi yang dimaksud untuk mempermudah analisisnya. Ini sampai 40 berita. Kalau ada yang bertanya silakan. Untuk pertemuan ke-6 waktunya last minute-nya nih. Udah mau habis. Silakan. Ini ada 40 berita. Nanti dibuat lembar codingnya seperti yang di atas ini sampai pula beritanya 40. Ini kayak gini. Udah paham apa belum atau tidak paham sama sekali? Nggak apa-apa lah, ini berangsur-angsur. Nanti ada kalau kalian mau penelitian kuantitatif menggunakan lembar-lembar coding gini ya, nanti akan mudah.